Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan harian singkat selama 5 menit dari Lahir Baru Fellowship Ministry. Tema kita pada hari ini adalah identitas kita di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan diambil dari Filipi 3 ayat 7-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Seringkali kita membangun jati diri atau identitas kita berdasarkan jabatan atau jenis pekerjaan yang kita miliki. Seorang jenderal perang misalnya akan menunjukkan wibawa dan otoritasnya sebagai identitas dirinya. Walaupun dia bisa bergaul dengan rakyat biasa, dia tetap akan dibedakan berdasarkan titel yang dimilikinya. Demikian pula seorang bisnismen, misalnya, pada umumnya akan merasa di atas mereka yang hanya bekerja sebagai karyawan. Pertanyaannya adalah apakah yang menjadi respon mereka ketika mereka kehilangan jabatannya suatu saat, ketika mereka kehilangan segala sesuatu yang mereka bangun. Apabila mereka tidak mempunyai karakter yang kuat dan kokoh, mereka akan mudah jatuh terpuruk dan kemungkinan besar sulit bagi mereka untuk bisa bangkit kembali. Intinya karena mereka membangun dan meletakkan identitas dan jati diri mereka kepada hal-hal duniawi yang tidak kekal, seperti jabatan mereka, reputasi, ataupun harta yang mereka peroleh. Mari kita belajar untuk kembali menyadari, memahami, dan bisa menanamkan erat-erat pada diri kita masing-masing, identitas kita yang sejati dan sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan. Identitas kita bukanlah didasarkan kepada apa yang kita bangun, atau apa yang kita miliki, atau apa yang kita kerjakan, tetapi apa yang telah dan sedang Tuhan Yesus kerjakan di dalam kita. Kita telah ditebus bukan dengan barang-barang fana seperti emas dan perak, tetapi oleh harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus Yesus. Kita bukan hanya harus mensyukuri kebenaran ini, tetapi kita juga harus memiliki kebanggaan, karena kita sekarang mempunyai identitas sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada penghakiman bagi kita di dalam Roma 8 ayat 1. Artinya, Tuhan Yesus tidak menghakimi masa lalu kita, tidak menghakimi kegagalan ataupun kejatuhan kita, tetapi justru menawarkan masa depan yang indah dan penuh anugerah. Kita juga tidak lagi diperbudak oleh dosa, karena semua dosa kita kemarin, hari ini maupun besok, semuanya sudah ditanggung dan dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kita mungkin saja jatuh di dalam dosa, tetapi kalau kita senantiasa berpegang erat kepada identitas kita di dalam Tuhan Yesus, maka seharusnya kita tidak akan hidup bergelimang dosa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga menjadi ahli waris atas semua janji-janji yang difirmankan oleh Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9-10, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.
miliki kebanggaan sebagai anak-anak Tuhan, anak raja di atas segala raja, imamat yang rajani, dan orang-orang pilihan Tuhan. Miliki hidup yang sesuai dengan identitas kita yang sejati di dalam Tuhan Yesus, sehingga hidup kita memberikan dampak bagi sekitar kita, dan bahkan bisa membawa anugerah bagi setiap orang. Tujuan hidup kita sekarang ini dan selamanya hanyalah untuk meninggikan dan memuliakan namanya di atas segala-galanya. Amin. Tuhan Yesus selalu mengasihi, menyertai, dan memberkati Anda berlimpah-limpah dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan Anda.